Coba teman-teman lihat foto ini. Ini semua adalah foto tahun 1770, 1880, dan 1920. Dahulu, selama abad 16-19, dunia itu hanya dikuasai oleh beberapa negara saja. Nah, fenomena ini bernama kolonialisme, di mana kolonialisme memiliki warisan yang dampaknya masih bisa kita rasakan sampai hari ini. Kolonialisme terjadi karena bangsa Eropa berusaha mencari alternatif perdagangan baru karena jalur perdagangan yang lama telah dikuasai oleh umat Islam. Hal ini membuat sebagian orang menganggap bahwasannya kolonialisme terjadi karena ekspansi umat Islam. Benarkah itu semua? Mari kita saksikan video ini untuk mengetahui kisah selengkapnya. Dahulu, jalur perdagangan itu namanya jalur sutra. Nah, jalur sutra ini melewati kawasan Mediterania. Kawasan Mediterania sejak dahulu kala sudah menjadi pusat peradaban dunia. Sebut saja Romawi, Sparta, Yunani, Makedonia, Persia, bahkan sampai ke khalifat Islam seperti Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan masih banyak lagi pokoknya. Selain itu, Mediterania juga menjadi tanah lahir dari 3 agama Abrahamik, yaitu agama Yahudi, agama Kristen, dan agama Islam. Hal ini membuat Mediterania sebagai sebuah tempat atau sebuah wilayah yang kaya akan sejarah, baik itu sejarah politik maupun sejarah religius. Hal ini membuat Mediterania sebagai tanah suci bagi 3 agama Abrahamik tersebut. Sayangnya, sejarah interaksi di antara ketiganya kurang berjalan baik. Ratusan bahkan ribuan peperangan terjadi untuk membuktikan siapa yang paling pantas untuk menguasai kawasan Mediterania ini. Selain itu, kawasan Mediterania yang menghubungkan 3 wilayah sekaligus, yaitu benua Afrika, benua Eropa, dan benua Asia, menjadikan Mediterania sebagai tempat yang begitu strategis. Kombinasi antara geografis yang sangat strategis, yaitu melewati jalur sutra, dengan tanah air 3 agama besar, membuat Mediterania sebagai kombinasi yang sangat maut, yang membuat penguasa manapun pasti sangat ingin untuk menguasainya. Di antara 3 Abrahamik tersebut, Islam adalah yang termuda. Walaupun begitu, Islam berhasil menaklukkan Mediterania dalam kurun waktu hanya 200 tahun saja. Setelah itu, berbagai rencana-rencana untuk melakukan penaklukan kembali oleh bangsa Eropa selaku umat Kristen hadir, dan kemudian meluncurlah yang namanya Perang Salib. Perang Salib ini bertujuan untuk menaklukkan kembali tanah suci Yerusalem dan juga merebut kembali pos-pos perdagangan yang sebelumnya telah direbut oleh umat Islam. Singkat cerita, bangsa Eropa berhasil menaklukkan kembali tanah suci Yerusalem. Sayangnya, tak lama setelah itu muncullah ekspansi Mongol ke barat, di mana Mongol kemudian menghancurkan kerajaan-kerajaan mereka. Di sini muncullah bangsa Turki ke dalam tampuk perpolitikan Timur Tengah, karena bangsa Turki itu 11-12 dengan bangsa Mongol, yaitu sama-sama bangsa nomaden, membuat bangsa Turki seolah seperti obat penangkis Mongol bagi penguasa mana aja yang ingin kerajaannya terbebas dari kekejaman Mongol. Ketangguhan bangsa Turki dalam berperang membuat mereka cepat sekali naik ke puncak perpolitikan, yang mana kemudian mereka mendirikan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1299. Tak lama setelah itu, sekitar tahun 1453, mereka berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yang menjadi simbol dominasi Kristen di Mediterania pada saat itu, terutama Mediterania Timur dan Selatan. Dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam, hal ini membuat seolah-olah bahwasannya dominasi umat Kristen di timur dan selatan Mediterania sudah berakhir untuk selama-lamanya.
Saat itu, seluruh pesisir timur dan selatan Mediterania telah dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam. Walaupun sebenarnya dunia perdagangan tidak begitu terdampak oleh dinamika politik yang ada, tapi isu-isu tentang monopoli total perdagangan terus-menerus ada di dalam benak orang-orang Eropa. Hal ini bisa kita fahami apabila kita melihat dunia perpolitikan Eropa yang begitu bergejolak, di mana selama kurang lebih kurun abad 11 sampai ke abad 20 banyak sekali terjadi peperangan-peperangan besar, di mana penguasa-penguasanya berusaha untuk menguasai satu sama lain. Seperti ada perang 80 tahun antara Belanda dengan Spanyol, perang 30 tahun antara negara-negara Jerman Protestan dengan Kekaisaran Suci Romawi dan Spanyol. Kemudian ada Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan masih banyak lagi. Hal ini membuat bangsa Eropa membutuhkan yang namanya sumber daya alam untuk memenangkan perang-perang mereka. Dari situ, penguasa-penguasa Eropa mencoba mencari alternatif baru, sumber daya alam yang murah, namun dapat didapatkan atau diambil dengan jumlah yang sangat banyak. Tapi mereka sudah tidak memiliki lagi sumber daya manusia, karena sumber daya manusia mereka sudah digunakan dalam perang dan mungkin mereka sudah mati-matian di sana. Oleh karena itu, mereka menyewa para penjelajah swasta untuk melakukan eksplorasi besar-besaran ke benua Asia, benua Afrika, dan benua Amerika. Setelah para penjelajah swasta ini menemukan daerah-daerah baru, mereka kemudian menjajah tempatnya, mengusir penduduk aslinya atau membantainya, dan kemudian melakukan eksploitasi secara besar-besaran dan masif sekali. Hal ini membuat bangsa Eropa menjadi sebuah entitas politik atau negara yang sangat kuat, dan selain kuat juga memiliki sumber daya alam yang sangat tidak terbatas. Coba bayangkan saja, misalnya teman-teman main game strategi perang-perangan kerajaan gitu, dan teman-teman nge-cheat atau curang gitu, jadi sumber dayanya itu, resourcesnya gak habis-habis. Pasti teman-teman bakal menang dalam game tersebut, karena sumber dayanya tidak pernah habis. Nah, kurang lebih itulah gambaran negara-negara Eropa berkat kolonialisme selama abad 17 sampai awal abad 20. Nah, itulah kolonialisme. Jadi kolonialisme itu ada sebenarnya diawali dengan isu untuk menaklukkan kembali tanah suci mereka atau kawasan perdagangan mereka yang telah direbut oleh umat Islam. Tapi kemudian mereka menyerah gitu setelah Konstantinopel berhasil ditaklukkan juga sama umat Islam, yang membuat mereka mencari alternatif baru untuk memiliki pos-pos perdagangan tanpa perlu membayar pajak kepada penguasa-penguasa muslim. Karena pada saat itu mereka juga bermusuhan dengan umat Islam. Ironinya, wacana tentang penaklukan kembali Eropa yang gagal ini berhasil mereka lakukan pada awal abad 20 dengan adanya konsep nasionalisme yang masuk ke dalam dunia Islam, yang membuat negara-negara Islam terpecah belah. Ternyata mereka berhasil menaklukkan kembali atau memecah belah umat Islam dengan perang yang tidak perlu menggunakan sumber daya manusia sama sekali, yaitu perang ideologi. Begitulah teman-teman, penjelasan singkat tentang kaitan atau relasi antara penaklukan umat Islam dengan kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Eropa. Sekian dari Ane. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.